Polres Mimika, Polda Papua menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Satuan Reserse Kriminal Umum atau Satreskrim Polres Mimika Polda Papua yang di-backup tim gabungan Inafis menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi terhadap 4 warga di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terjadi pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 lalu. Dalam gelar rekonstruksi yang dilaksanakan pada Sabtu 3 September 2022, sebanyak 50 adegan diperagakan oleh 9 tersangka di 6 lokasi tempat kejadian perkara atau TKP, yaitu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Para tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi ini terdiri atas 6 orang oknum prajurit TNI Angkatan Darat dan 3 orang warga sipil. Gelar rekonstruksi ini dikawal ketat oleh personil Polres Mimika dan Subdenpom 17C Mimika. Tersangka dari warga sipil yaitu berinisial APL, DU dan R, sedangkan tersangka dari oknum prajurit TNI Angkatan Darat yaitu Mayor Infantri HF, Kapten Infantri DK, Praga PR, Pratu RAS, Pratu PC, dan Pratu R. Sedangkan tersangka lainnya berinisial RMH, warga sipil yang diduga sebagai salah satu otak pembunuhan dan mutilasi masih buron. Turut memantau dalam gelaran rekonstruksi ini Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia Beni Yosua Mamoto, Direskrim Polda Papua Kombes Pol Faisal Ramdhani, Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander P, tim Komnas HAM Provinsi Papua, tim Kejaksaan Negeri Mimika, dan personil gabungan TNI serta Polri. Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra menjelaskan, dalam penanganan kasus ini, Polres Mimika berkolaborasi bersama sehingga dapat mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan cepat dan transparan sesuai harapan seluruh masyarakat. Menurut Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, penyidik menemukan fakta-fakta baru usai digelarnya rekonstruksi. Ketiga tersangka dari warga sipil terlibat penuh dalam kasus pembunuhan dan proses mutilasi korban. Pada malam hari ini, kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang mana dimulai dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini baru kita selesaikan. Kemudian pada kegiatan ini turut hadir juga dari Kompolnas, kemudian dari Komnas HAM, kemudian dari Kejaksaan. Ya, kita berkolaborasi. Ya, kita memenuhi ataupun berusaha ya memenuhi apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat Mimika untuk bagaimana kasus ini kita ungkap dengan cepat dan transparan. Kemudian pada kegiatan rekonstruksi hari ini yaitu ada 50 adegan dengan 6 TKP. Ya, dengan pelaksanaan rekonstruksi ini dari kami penyidik memang ada fakta-fakta baru yang kita temukan dan itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan. Dari rekonstruksi ini memang sudah bisa kita buka dengan jelas, ya mulai dari tahap perencanaannya, lokasinya di mana, kemudian tahap pelaksanaannya, sampai dengan pengakhiran di pembakaran, kemudian pembagian hasil kejahatan yang mereka peroleh. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini menjadi atensi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta kasus tersebut diusut secara tuntas. Dalam keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 31 Agustus 2022, Presiden Jokowi juga memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membantu Polri mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi ini. Presiden Jokowi juga tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap TNI pudar. Telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI sehingga
sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. Peristiwa pembunuhan sadis ini terjadi pada Senin 22 Agustus 2022 lalu di Kampung Tigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Kasus ini kemudian terungkap pada Jumat 26 Agustus 2022 saat jenazah Arnold Lokbere LL ditemukan. Kemudian hari berikutnya yaitu Sabtu 27 Agustus 2022 dan Senin 29 Agustus 2022 juga ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya. Jenazah korban pembunuhan disertai mutilasi ini oleh para tersangka dimasukkan ke dalam 6 karung, yaitu 4 karung diisi potongan badan, 1 karung potongan kepala, dan 1 karung potongan kaki. Masing-masing karung diisi batu sebagai pemberat. Karung-karung berisi potongan tubuh korban ini kemudian dibuang di Sungai Tigapu. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama hukuman selama 20 tahun penjara.